Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswaku bermanajemen yang di saya di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Dr. Effendi. Ya, di sini saya akan menerangkan apa rangkaian mata kuliah di perilaku organisasi, termasuk saya akan menerangkan mana definisi perilaku. Definisi perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Studi tersebut mencakup pembahasan tentang aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya, juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi di mana mereka berada. Yang ketiga yaitu tujuannya. Tujuannya yaitu memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi. Next, tujuannya yaitu perilaku organisasi dan psikologi industri. Perilaku organisasi dan psikologi industri ini keduanya berfokus pada penjelasan tentang perilaku manusia dalam organisasi. Yang kedua, psikologi industri berangkat dari psikologi. Secara perilaku organisasi bersifat multidisiplin. Perbedaan pada basis keilmuan dan lingkup kajian. Selanjutnya yaitu perilaku organisasi mempelajari perilaku individu atau kelompok dalam organisasi dan aplikasinya. Ini termasuk pada analisis mikro. Selanjutnya yaitu teori organisasi mempelajari struktur, proses, dan performansi organisasi. Ini masuk pada analisis makro. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yaitu pada unit analisis dan objek kajiannya. Selanjutnya yaitu pada perilaku organisasi dan MSDM. Yang pertama, perilaku organisasi dianggap lebih besar secara teoritis yaitu berdasarkan pada konsep. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia lebih kepada terapan dengan fokus pada teknik pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga yaitu perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yaitu pada pendekatan yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu pada pendekatan studi perilaku. Ini studi perilaku yang pertama yaitu pendekatan kognitif. Edward Tolman mendasarkan pemahaman seseorang terhadap informasi. Yang kedua yaitu pendekatan behavioristik, yaitu yang pernah diucapkan oleh A.P. Pavlov dan B.B. Watson pernah mengatakan bahwa pendekatan behavioristik itu mendasarkan pada respon yang muncul apabila diberi stimulus tertentu. Yang ketiga yaitu pada pendekatan social learning, pernah diungkapkan oleh A. Bandura yang mengatakan bahwa berdasarkan penggabungan pendekatan kognitif dan behavioristik. Selanjutnya yaitu pada lingkup perilaku organisasi. Ini ada tiga model level yang pernah diungkapkan oleh S.P. Robin. Itu beliaunya pernah mengatakan mempelajari perilaku manusia dalam organisasi itu melalui tiga tingkatan analisis. Yang pertama, tingkatan individu, yaitu bicara tentang karakteristik bawaan individu dalam organisasi. Yang kedua, tingkat kelompok, dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya, ya. Yang ketiga yaitu tingkatan organisasi, itu merujuk pada faktor-faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku. Selanjutnya yaitu pada persepsi. Nah, yang paling penting pada persepsi yaitu persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas suatu informasi yang diterimanya di lingkungan, yaitu merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.
faktor yang mempengaruhi persepsi yang pertama yaitu karakteristik yang mempersiapkan, yang kedua karakteristik yang mempersiapkan, dan yang ketiga yaitu konteks situasi. Selanjutnya yaitu karakteristik per perceiver atau orang, yaitu yang pertama kebutuhan, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga norma-norma, yang keempat sikap, dan yang kelima kepribadian. Kita lanjut pada konteks situasi atau situasi konteks. Yang pertama yaitu ada physical setting, yang kedua ada kultural dan social setting, yang ketiga yaitu pada organisasional setting. Selanjutnya yaitu pada karakteristik yang dipersepsikan. Itu ada dua, yang pertama penampakan, yang kedua yaitu perilaku. Selanjutnya yaitu kita masuk pada proses pemilihan data perseptual. Itu yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal. Ini akan saya jelaskan berkaitan dengan faktor eksternal, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu intensitas, yang kedua ukuran, yang ketiga kekontrasan, yang keempat pengulangan, yang kelima gerakan, dan terakhir yang keenam yaitu novelty atau familiarity. Faktor yang kedua yaitu faktor internal, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama proses belajar, yang kedua motivasi, yang ketiga kepribadian. Ini ya, selanjutnya saya akan menerangkan yaitu bagaimana proses pengorganisasian data perseptual. Yang pertama ini ada figur atau front, yang kedua yaitu pengelompokan perseptual yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua kesinambungan, yang ketiga kedekatan, dan yang keempat kesamaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini. Kita lanjutkan selanjutnya yang akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya mengenai kelanjutan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat atau proses teman-teman yang melanjutkan pada studi manajemen ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dari saya, Wawo Motorik. Assalamualaikum.